Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Keris Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan pembicaraan antara Ki Ageng Suro Dipoyono dan rombongan Aryo Saloko di pendopo Perdikan Banyu Biru menghasilkan suatu keputusan bahwa Aryo diminta untuk menahan pasukannya agar tidak melakukan peperangan pada besok hari. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Karena pertimbangan itulah, maka kemudian ia berkata, "Terserahlah kepada ayah. Kalau ayah memandang perlu untuk membiarkan laskar yang berkeliaran di perbatasan itu memperpanjang umurnya dengan sehari lagi." Aryo Saloko tersinggung benar mendengar kata-kata pamannya. Tapi ketika ia akan menjawab, terasa Maiso Jenar menggamit tumitnya, sehingga akhirnya tak sepatah kata pun yang terucapkan. Maiso Jenar pun sama sekali tak memberi tanggapan apa-apa atas kata-kata Lembu Suro itu. Nah, kata Ki Ageng Suro Dipoyono, "Berilah aku dua orang itu." Lembu Suro menebarkan pandangannya ke halaman. Ketika dilihatnya Wulungan, ia berteriak memanggil. Wulungan pun kemudian berjalan mendekatinya dan berdiri di bawah tangga pendopo. "Ada perintah, Ki Ageng. Suruhlah dua orangmu mengantar kedua orang ini kembali ke induk pasukannya," perintah Lembu Suro. Wulungan ragu sejenak sampai Lembu Suro mengulanginya. "Dua orang sampai perbatasan lewat penjagaan terakhir." Wulungan mengangguk hormat. Ia tidak perlu tahu apakah yang terjadi. Yang dapat dilakukan adalah memanggil dua orang dari laskarnya untuk mengantar dua orang laskar Aryo Saloko melampaui penjagaan terdepan supaya mereka berdua tidak mendapat gangguan apapun. Peninggal kedua orang yang bertugas untuk mengabarkan kelambatan Aryo, Maiso Jenar bermaksud untuk mengadakan pembicaraan pendahuluan. Namun Ki Ageng Suro Dipoyono berkata dengan tertawa, "Jangan kita berbicara mengenai persoalan-persoalan yang rumit. Aku akan berpesta karena aku telah menemukan kembali cucuku yang hilang." Kepada Lembu Suro ia berkata, "Lembu Suro, marilah kita lupakan sejenak untuk malam ini saja pertentangan-pertentangan yang ada dalam dada kita. Kalau aku besok atau lusa harus menghadap kembali kepada Yang Maha Esa, aku akan meninggalkan kalian dengan senyum di bibirku. Aku akan mengenang peristiwa malam ini, makan bersama-sama dengan anak cucuku serta tamu-tamuku yang baik hati." Lembu Suro tidak dapat menolak permintaan ayahnya. Dengan hati berat ia terpaksa menyelenggarakan juga makan bersama seperti yang dikehendaki oleh ayahnya, bersama-sama dengan tamu-tamu yang sama sekali tak dikehendaki kehadirannya, dengan Aryo Saloko, Sawung Sariti dan Wonomerto. Lembu Suro terpaksa mempersilahkan mereka masuk ke peringgitan di mana telah disediakan makanan serta segala lauk pauknya di atas tikar pandan yang bersih. Tetapi demikian kaki Aryo melampaui telundak pintu. Demikian terasa jantungnya berdenyut. Disitulah ia beberapa tahun yang lalu bermain-main. Di atas telundak itu pula kadang-kadang ia duduk. Dan di situ pula ia selalu melihat ayah bundanya duduk bersama-sama kalau malam turun sehabis makan sore. Tiba-tiba saja ia teringat pada ibunya. Kenapa baru sekarang? Agaknya semula hatinya terampas oleh kemarahannya kepada Sawung Sariti, sehingga ia tidak ingat lagi kepada kepentingan-kepentingan lain. Karena itulah maka tiba-tiba ia menjadi gemetar. Matanya berkisar dari pintu ke pintu untuk menanti barangkali dari sanalah ibunya akan keluar untuk menjumpainya.
Tapi sampai ia duduk di atas tikar pandan menghadap hidangan makanan, ibunya belum juga nampak. Untuk sementara ia mencoba menahan hatinya, namun akhirnya keluar juga pertanyaan kepada kakeknya. "Eyang, adakah Eyang memperkenankan aku untuk menemui ibuku?" Ki Ageng Suro Dipoyono tersentak mendengar pertanyaan itu. Untuk sesaat tiba-tiba ia terpaku diam dengan wajah yang berkerut. Melihat perubahan wajah itu, Aryo Saloka terkejut pula. Karena itu ia mendesak, "Eyang, apakah ibu selamat?" Orang tua itu mengangguk-angguk jawabnya, "Ya, ya, Aryo, ibumu selamat." Aryo tidak puas dengan jawaban itu, maka ia bertanya kembali, "Tetapi kenapa ibu tidak datang menemui aku sekarang? Atau akulah yang harus menghadap?" Ki Ageng Suro Dipoyono melemparkan pandangannya kepada Ki Ageng Lembu Suro. Dengan ragu-ragu ia berkata, "Lembu Suro, jawablah pertanyaan kemenakanmu itu." Aryo Saloka dan Maesa Jenar menjadi gelisah karenanya. Maka ketika Lembu Suro tidak segera menjawab, Aryo mendesak lagi, "Di mana ibu, Paman?" Lembu Suro membetulkan letak duduknya, kemudian ia berkata, meskipun sama sekali tidak memandang wajah Aryo Saloka, "Ayah, aku sudah berkata sebelumnya bahwa Mbak Yu Gajah Soro perlu mendapat perlindungan dan ketentraman. Sepeninggal Kakang di Pamingit, Nyai Lembu Suro akan dapat menemaninya serta sekedar memberinya ketentraman dan ketenangan." Sekali lagi Aryo merasa tersinggung. Agaknya pamannya benar-benar tidak mau mengakui kehadirannya. Meskipun demikian hatinya berlega pula, ternyata ibunya masih selamat, meskipun tidak segera dapat ditemuinya. Namun dengan demikian ia masih mempunyai harapan bahwa pada suatu saat ia akan dapat membawanya kembali ke Banyu Biru. Aryo menarik napas dalam. Kepada Eyangnya ia berkata, "Eyang, betapa rinduku pada ibunda. Namun kali ini kerinduanku terpaksa masih aku simpan di dalam dada. Mudah-mudahan aku akan segera dapat menemuinya." "Mudah-mudahan, Aryo," jawab Eyangnya singkat, yang kemudian disambungnya dengan cepat. "Tapi jangan lupakan permintaanku. Marilah kita makan bersama. Lupakanlah segala persoalan supaya aku tidak menyesal kelak." Tak seorang pun menjawab. Ki Ageng Suro Dipoyono mendahului menikmati hidangan yang tak seberapa baik, sebagaimana lazimnya makan yang disediakan di daerah darurat, di mana setiap saat peperangan dapat berkobar. Meskipun demikian, orang tua itu makan dengan lahapnya, seolah-olah benar-benar untuk yang terakhir kalinya. Maesa Jenar, Kebu Kanigoro, dan Wonomerto pun berusaha untuk makan sebaik-baiknya. Meskipun sore tadi mereka telah makan kenyang-kenyang, hanya Aryo Saloka yang agaknya tidak dapat menekan perasaannya, sehingga setiap kali ia menelan, setiap kali ia merasakan detak jantungnya semakin cepat. "Betapa enaknya makanan yang kau sajikan, Lembu Suro," ayahnya muji Lembu Suro. Sama sekali tidak menaruh minat pada pujian itu. Sore tadi ayahnya juga sudah makan makanan yang sama, tapi sore tadi ayahnya sama sekali tidak memujinya. Suatu peristiwa yang jarang-jarang terjadi. Orang tua itu meneruskan, "Makan bersama anak cucu, alangkah nikmatnya. Kalau saja hal yang demikian ini dapat aku alami tidak hanya sekali, aku mengharap untuk dapat makan bersama dengan kedua anakku, kedua menantuku, dan kedua cucuku." Tak seorang pun yang menjawab kata-kata itu, maka orang tua itu meneruskan, "Memang agak berbedalah hidup di antara dinding rumah yang sempit dengan hidup di udara luas, tetapi aku kira ada juga perasaan yang serupa dengan perasaanku ini. Apalagi perasaan orang-orang tua, mereka pun aku kira ingin selalu dapat menikmati hidup mereka yang tinggal beberapa tahun lagi. Mereka ingin selalu dekat dengan anak-anak mereka, menantu-menantu mereka, dan cucu-cucu mereka. Mereka akan mengutuk setiap usaha memisahkan mereka. Mereka akan bersedih hati kalau melihat anak cucunya bercerai-berai. Apalagi kalau orang-orang tua itu tahu bahwa anak cucunya bertengkar satu sama lain.
Sebab dalam pertengkaran itu orang-orang tualah yang pasti akan kehilangan, siapapun yang kalah dan siapapun yang menang. Tiba-tiba nasi di mulut Lembu Soro terasa betapa keras dan kering, sehingga ketika ia menelannya, segera ia menyusulnya dengan minum hampir semangkok penuh. Meskipun demikian ia tak berkata sepatah kata pun. Tiba-tiba terdengarlah Sawung Sariti tertawa disusul dengan kata-katanya. Alangkah pendek hidup bagi orang tua. Beberapa tahun lagi mereka harus meninggalkan dunia ini. Tapi bagi anak muda, hidup ini akan dihadapinya dengan penuh gairah. Semua mata memandang ke arah anak muda itu. Dengan sikap yang angkuh ia meneruskan. Bagi yang orang tua, sisa hidup mereka menikmati sebaik-baiknya. Tapi dengan demikian seharusnya mereka tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak muda harus berusaha untuk mencapai suatu masa yang cemerlang. Cemerlang baginya sebagaimana yang dicita-citakan. Ki Ageng Surodipoyono mengurutkan dahinya sambil mengangguk-angguk. Ia menyaut, Sawung Sariti, benar. Seharusnya orang-orang tua tidak menghalangi cita-cita mereka, cita-cita yang luhur, cita-cita yang ditandai oleh kehangatan jiwa menghadapi alam. Namun seharusnya dengan suatu tanggung jawab yang masak pula kepada diri sendiri, kepada angkatannya, dan kepada cita-citanya sendiri. Namun lebih daripada itu, bertanggung jawab yang tertinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah maka pencapaian cita-cita betapapun indahnya harus dilakukan di jalan Allah, di jalan yang telah dibatasi oleh hukum-hukumnya. Kembali ruang itu direnggut oleh kesepian, tak seorang pun yang berkata-kata lagi. Yang terdengar adalah mulut-mulut mereka mengunyah makanan yang disuapkan oleh tangan-tangan mereka. Tapi mereka sudah tidak dapat merasakan lagi betapa asinnya garam dan betapa manisnya gula. Sawung Sariti tidak senang mendengar kata-kata kakeknya meskipun ia berdiam diri. Ia tahu bahwa ayahnya telah melakukan beberapa kesalahan, meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Namun ia tidak menyesal bahwa ayahnya telah melakukannya, meskipun Sawung Sariti merasakan pula kemutlaan untuk memusnahkan golongan hitam. Namun tanpa disengajanya, ia telah melakukan hal yang serupa bagaimana pernah dilakukan oleh golongan hitam. Ki Ageng Surodipoyono pun tidak berkata-kata lagi. Ia merasa bahwa keadaan belum memungkinkan untuk menyalurkan pendapatnya. Meskipun ia merasa bahwa kemungkinan masih ada, tetapi yang tidak dapat dibacanya adalah ukiran di dinding hati anak serta cucunya, Ki Ageng Lembu Soro dan Sawung Sariti. Siapa yang menentang arus harus disingkirkan. Setelah mereka selesai, Ki Ageng Surodipoyono berkata, tamu-tamuku yang terhormat, beristirahatlah kalian di sini. Beristirahatlah dengan tenang, sebab tak akan terjadi apapun malam ini dan besok pagi. Bukankah begitu, Lembu Soro? Lembu Soro tidak menjawab, ia hanya mengangguk dengan sengaja. Bagus, kata orang tua itu pula. Sebelum kau lupa, Lembu Soro, perintahkan kepada laskarmu jangan bergerak sampai besok. Lembu Soro juga tidak menjawab selain mengangguk pula. Di manakah tamu-tamu kau persilakan beristirahat? Tanya Ki Ageng Surodipoyono. Di sana, jawab Lembu Soro sambil menunjuk gandok wetan dengan dagunya. Sikap itu memang sama sekali tidak menyenangkan, namun Maisa Denar, Kebu Kanigoro, Wonomerto dan Aryo Saloko menahan kekecewaan di dalam hatinya. Mereka sama sekali tidak memberikan kesan apapun atas kekecewaan itu sebagai tanda terima kasih mereka kepada Ki Ageng Surodipoyono atas usahanya memecahkan persoalan antara kedua cabang aliran darahnya. Silahkan Angger, Ki Ageng Surodipoyono persilahkan. Aku mengharap Angger berdua dan cucu Aryo Saloko beserta Wonomerto besok pagi untuk mengadakan pesta kembali. Pesta sederhana namun berkesan di hati orang-orang tua seperti aku ini. Ki Ageng Surodipoyono tidak menunggu jawaban, ia berjalan mendahului ke gandok wetan. Tamu-tamunya segera mengikuti pula tanpa berkata sepatah kata pun.
Gandok Wetan beberapa orang Lembu Soro datang mengantarkan tikar pandan rangkap yang kemudian dibentangkan di lantai. Di sanalah Aryo Saloka beserta rombongannya akan beristirahat. Silakan Anggir, Ki Ageng dipersilahkan kembali. Sedemikian adanya, besok aku akan mengajak Lembu Soro bertemu dengan kalian. Apapun yang akan kita putuskan bersama, agal atau halus, namun yang harap kalian ketahui, kemampuanku sangat terbatas. Aku menyesal bahwa Lembu Soro dan anaknya tak dapat aku kuasai lagi dengan baik. Mudah-mudahan kita tak perlu memeras keringat, Ki Ageng, sahut Maesa Jenar. Apalagi darah. Mudah-mudahan, orang tua itu bergumam. Kemudian setelah mempersilahkan tamunya beristirahat sekali lagi, Ki Ageng Surodipoyono meninggalkan mereka di Gandok Wetan. Tidak banyak yang mereka percakapkan. Mereka akan mempergunakan waktu istirahat itu sebaik-baiknya. Mereka percaya kepada Ki Ageng Surodipoyono bahwa tak akan terjadi sesuatu malam ini sampai besok. Malam itu Ki Ageng Lembu Soro memerintahkan kepada laskar di garis pertama untuk menunda gerakan mereka. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan, bukan kemungkinan untuk menyelesaikan masalah Banyu Biru dengan baik. Namun yang dipersiapkan adalah memperbanyak jumlah laskarnya. Jalan dengan itu, 2 orang telah diperintahkannya pula untuk pergi ke Pamingit. Besok menjelang malam, laskar cadangan dan laskar maja harus sudah masuk kota Banyu Biru, langsung menempatkan diri di garis pertahanan. Sebab menilik persiapan laskar Aryo Saloka, mereka akan masuki kota dalam 3 gelar. Lewat sebelah timur, barat, dan induk pasukan akan menusuk dari utara. Karena itu Lembu Soro harus menyesuaikan diri dalam kesiagaan 3 gelar penuh. Bahkan Lembu Soro menyiapkan kelompok-kelompok kecil yang harus mengacaukan gelar sayap pasukan Aryo Saloka dari lambung. Pasukan cadangan ini akan merupakan pasukan penentu. Sebab menurut perhitungan Lembu Soro semula, laskar Aryo Saloka adalah laskar yang sama sekali tak teratur dan tak memiliki daya tempur yang baik. Menurut penilaiannya, laskar itu semula hanyalah laskar yang dipimpin oleh Bantaran dan Penjawi. Apakah yang dapat diberikan oleh kedua orang itu kepada laskarnya, sehingga ia tidak perlu mengerahkan segenap kekuatannya? Tapi kemudian Lembu Soro berpikir lain daripada ia harus mengulangi untuk kedua atau ketiga kalinya. Baiklah sekaligus dimusnahkan sajalah laskar Aryo Saloka itu bersama-sama dengan Aryo Saloka, Wonomerto, dan kedua orang yang menyertainya itu. Tapi adalah di luar perhitungan bahwa di dalam laskar Aryo Saloka terdapat 2 orang yang harus diperhitungkan pula, Ki Dalang Mantingan dari Wonokerto dan gembala bertenaga raksasa dari Karang Pandan di kaki Gunung Kelut, Wirosobo. Bantaran dan Penjawi itu jauh sebelum mereka bertemu kadang-kadang disebut seruling gading. Apalagi kemudian datang bersama-sama dengan Aryo Saloka orang-orang seperti Maesa Jenar, Kebu Kanigoro, dan Wonomerto. Maka laskar Aryo itu sebenarnya merupakan laskar yang telah ditempa lahir dan batin. Dalam hal itu Ki Ageng Surodipoyono lah yang mempunyai perhitungan yang mendekati kebenaran. Karena itulah maka ia sudah dapat membayangkan bahwa apabila terjadi peperangan antara kedua cabang aliran darahnya itu, maka akan habislah nama yang pernah dipupuknya selama ini, perguruan Pangrantunan. Hancur seperti gunung berapi yang kokoh namun pecah karena kekuatan yang terkandung di dalam perutnya sendiri. Ketika matahari kemudian menjenguk dari balik bukit, Maesa Jenar dan Aryo Saloka beserta Kebu Kanigoro dan Wonomerto segera membersihkan dirinya di sendang kecil di sebelahnya. Tapi mereka menjadi terkejut ketika terjadi hiruk pikuk di halaman. Karena itulah maka sebelum mereka dapat sempat berpakaian dengan baik, mereka terpaksa berdiri merapat dinding gandok untuk dapat mendengar apakah yang telah menyebabkan keributan itu. Dari pendopo terdengarlah suara Ki Ageng Lembu Soro keras. "Adakah kau sudah sampai di Pamingit?" "Belum, Ki Ageng,"
Di tengah perjalanan kami jumpai Adi Sardu ini, jawab seorang yang berdiri di halaman dengan memegangi kendali kudanya. Sardu, teriak Ki Ageng Lembu Soro. Ya Ki Ageng, jawab yang disebut Sardu. Dengan cemas ia melangkah maju, tangannya juga memegang kendali kudanya. Benarkah laporan itu? Benar Ki Ageng. Dari celah-celah daun pintu, Gandok Maiso Jenar Kebukanigoro Wonomerto dan Adosaloko dapat melihat bahwa wajah Lembu Soro menjadi merah padam. Di belakangnya berdiri Sawung Sariti dengan tegangnya, sedang di sampingnya nampak Ki Ageng Soro Dipoyono dengan wajah suram. Aku sudah menduga, teriak Ki Ageng Lembu Soro. Kemudian kepada ayahnya ia berkata, bukankah apa yang aku katakan itu benar-benar terjadi? Apa yang pernah kau katakan kepadaku? Bukankah ini permainan kotor? Sahut Lembu Soro. Aku tak akan dapat dikelabui lagi. Persekutuan yang memuakkan dari orang-orang gila. Ki Ageng Soro Dipoyono mengangguk-angguk. Agaknya ia dapat menebak perasaan yang berkobar di dalam dada anaknya. Karena itu ia berkata, jangan tergesa-gesa Lembu Soro. Aku mempunyai sangkaan lain. Ayahnya mencoba untuk menyabarkannya. Takkan salah lagi, berbantah Lembu Soro. Pulungan, tiba-tiba Ki Ageng Lembu Soro berteriak keras.